Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Saidina Kahar. Saya dari kelas 11 OTKP 1 SMKN 44 Jakarta. Di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang sistem penggajian pegawai yang ada di Indonesia. Tonton sampai habis ya. Yang pertama, kalian harus tahu dulu apa itu gaji pegawai. Nih, aku jelasin tentang gaji pegawai itu. Pegawai adalah balas jasa atau penghargaan atas prestasi kerja yang harus dapat dipenuhi kebutuhan hidup bersama keluarganya secara layak, sehingga ia dapat memusatkan perhatiannya dan kegiatannya untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya. Selanjutnya, ada juga pola dasar perhitungan gaji pegawai. Juga diantaranya ada yang pertama, upah atau gaji harus mencerminkan nilai pekerjaan atau tugas. Yang kedua, kenaikan gaji hendaknya sebanding dengan peningkatan produktivitas kerja. Yang ketiga, peningkatan gaji tidak diberikan dalam basis permanen. Yang keempat, adanya ukuran yang stabil dari penghasilan hasil kerja. Selanjutnya, ada juga sistem penggajian pegawai yang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada sistem penggajian skala tunggal. Sistem penggajian di mana pegawai yang berpangkat sama diberikan gaji yang sama, tidak memperhatikan sifat dan tanggung jawab pekerjaan itu. Yang kedua, penggajian skala ganda. Sistem penggajian di mana gaji pegawai diberikan berdasarkan sifat pekerjaan, prestasi yang dicapai, berat dan ringan tanggung jawab pekerjaan yang harus dipikul. Yang ketiga, ada sistem penggajian campuran, yaitu UU 43/99 dan PP nomor 6 tahun 2008 menetapkan penggajian berdasarkan skala tunggal maupun skala ganda, yaitu pegawai yang berpangkat sama diberi gaji pokok yang sama. Di samping itu, diberikan tunjangan kepada pegawai yang melaksanakan pekerjaan yang sifatnya memerlukan pemutusan perhatian dan juga pengerahan tenaga. Jadi, sistem yang ditetapkan Indonesia ialah gabungan antara sistem skala tunggal dan juga skala ganda, yaitu pokok gaji pegawai yang berpangkat sama diberikan gaji yang sama. Di samping itu, diberikan tunjangan pegawai yang berdasarkan penilaian pelaksanaan beban kerja yang lebih besar dan memikul tanggung jawab yang lebih besar juga daripada pegawai yang memikul tanggung jawab yang lebih kecil. Selanjutnya, yaitu sistem penggajian pegawai dengan skala gabungan. Dapat dinikmati oleh pegawai yang menduduki jabatan struktural dan jabatan fungsional tertentu. Artinya, selain gaji pokok yang sama dengan pegawai lain sesuai dengan kepangkatannya kepada mereka, juga diberikan tunjangan
jabatan struktural maupun fungsional. Adapun tunjangan PP nomor 29 tahun 1985, yang pertama ada tunjangan jabatan, yang kedua ada tunjangan keluarga yang ketiga ada catat PP 12 tahun 1981, yang keempat daerah terpencil, yang kelima bantuan kematian, yang keenam duka dan biaya kematian. Nah, sekarang kalian pahamkan tentang sistem penggajian pegawai di Indonesia. Aku harap kalian bisa memahami materi yang aku berikan. Jadi, kesimpulannya, sistem penggajian yang ditetapkan di Indonesia ialah gabungan antara sistem skala tunggal dan skala ganda. Jadi, gaji pokok bagi pegawai yang berpangkat sama diberikan gaji yang sama. Di samping itu, diberikan tunjangan pegawai yang berdasarkan penilaian pelaksanaan beban kerja yang lebih besar dan memikul tanggung jawab yang lebih besar juga daripada pegawai yang memikul tanggung jawab yang lebih kecil. Sekian penjelasan dari saya mengenai sistem penggajian pegawai di Indonesia. Saya harap kalian bisa memahami materi yang saya berikan. Sampai ketemu di next video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.